si pendekar bambu yang berasal dari lembah hantu. Dialah sang pembela bagi rakyat jelata. Siapa aku kau tak pernah tahu, tak pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Rasa yang tajam di ketinggian wujudkan sebuah keadilan. Lawan setiap yang jahat walau tanpa melihat. Dia berjuang dengan berkorban tanpa mengharap balas jasa. Siapa aku kau tak pernah tahu, tak pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Siapa aku kau tak pernah tahu, tak pernah tahu. Biarlah begitu. Pergi kamu dari sini! Pergi! Setiap kidung yang kamu tembangkan akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku akan mengangkatmu sebagai pendekar kidung kematian. Aku harus membuang gadis ini ke danau. Itulah pesan Gusti Prabu kepadaku. Cepatlah pergi. Biar aku yang menghadapi dia. Ki Gendro, tahu siapa gadis yang kau culik itu? Kang Mas, lepaskan aku! Dia Nyimas Ratu Kembang, putri dari Sultan Tenggono. Bahkan aku rela mencopot jabatan senopatiku demi menemanimu, Kang Mas. Bohong! Ilmu rawa rontek sudah sempurna di dalam tubuh. Terima kasih, Guru. Cari si buta dan bunuh dia. Apa karena aku terlalu membenci anak itu? Sehingga aku juga menjadi buta seperti ini? Benar, Gusti Prabu. Dia adalah Putri Harum, istri dari Jagalaga. Gusti Prabu, apa tidak sebaiknya Putri Harum digantung saja di alun-alun, Gusti Prabu? Digantung. Benar, Gusti Prabu. Akan ada dua keuntungan yang Gusti Prabu dapatkan. Apa itu? Pertama, rakyat akan tahu bahwa siapapun yang membangkang kepada raja akan digantung di alun-alun. Dan yang kedua, bukankah Gusti Prabu bilang bahwa Gusti Prabu menginginkan Arya? Ya. Arya pasti akan datang kalau ia mendengar Putri Harum digantung di alun-alun. Pengumuman dari istana. Malam ini di alun-alun istana Putri Harum akan digantung karena telah mengkhianati Gusti Prabu Topati. Hah? Putri Harum digantung? Kasihan dia. Ayo, cepat. Ayo. Mau kemana, Kak? Siapa yang merasa memiliki barang ini, silahkan ambil. Terima kasih, Senopati. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam begini? Gusti, Kami gagal panen, Gusti Senopati. Kami semua sedang bingung. Kami tidak berani pulang karena kami tak tega melihat anak istri kami menderita. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan membawakan beberapa karung beras. Semoga bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga kalian.
Terima kasih Gusti Senopati, terima kasih. Untuk apa kembali lagi kepada padepokan ini, Sanjakala? Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan. Ampun Kanjeng Sunan Kalijaga. Aku sadar. Aku telah mengabaikan saran dari Kanjeng Sunan untuk tidak pergi ke istana. Karena istana itu penuh keserakahan, penuh angkara, penuh tipu muslihat. Sekarang pergilah ke hutan randu di sisi barat danau di Sanjakala. Lalu bukalah hutan randu itu. Untuk apa Kanjeng Sunan? Kalau kamu mau tahu kenapa aku menyuruhmu membuka hutan randu, cari Arya. Arya tahu jawabannya. Kalau dipikir-pikir, kasihan ya nasib Putri Harum harus berakhir di tiang gantungan. Iya, kasihan. Bunda Harum mau digantung. Ilmu apa Sanjang? Jangan kamu pikir setelah aku menjatuhkan hukuman gantung kepada Putri Harum, kamu bisa bebas dari Rati. Maksud Gusti Prabu? Kamu belum menjawab pertanyaan. Kenapa kamu berusaha membunuhku waktu aku bersemedi? Ampun Gusti Prabu. Itu semua hanya karangan Putri Harum saja. Dia ingin menjatuhkan aku di depan Gusti Prabu. Jangan percaya dengan mulut manis perempuan itu, Topati. Ampun, Guru. Karena dia ingin membunuh. Dan aku yang selalu menggagalkan semua serangan. Aku bisa saja membunuhmu, Narirati, tapi aku tidak mungkin melakukannya. Aku tidak mungkin membunuh perempuan yang aku cintai. Apa? Jadi Gusti Prabu? Ya, aku mencintaimu, Narirati. Siapa juga yang sudi menerima cintamu, Topati? Tapi untuk menyelamatkan diri, apa salahnya aku mengiyakan permintaan dia? Dengan berpura-pura mencintainya, aku justru akan berada di atas angin. Bagaimana, Narirati? Kamu mau menerima cintaku? Aku bisa mengangkatmu menjadi permaisuri. Dan kita bangun Sandiakala ini bersama-sama. Terima kasih, Narirati. Terima kasih. Dasar bodoh. Asal kamu tahu, Topati, laki-laki yang aku cintai hanyalah Jagalaga. Dan aku akan tetap mencari laki-laki itu demi cintaku. Hutan ini masih sangat rawan dan jarang dimasuki orang. Tapi kenapa Kanjeng Sunan Kalijaga menyuruhku untuk membukanya? Ada apa sebenarnya?
Penggantungan Putri Harum akan segera dimulai. Apa permintaan terakhir kamu? Tidak ada permintaan terakhir. Laksanakan saja sekarang hukuman gantung itu. Baik, Gusti Prabu. Tunggu! Aku bersedia dihukum gantung untuk menggantikan hukuman Bunda Putri Harum. Arya, Bunda, pergilah nak. Pergi yang jauh, kamu harus tetap hidup. Enggak Bunda, aku nggak akan pergi. Aku rela mengorbankan diri aku demi keselamatan Bunda. Tapi Bunda yang tidak rela, nak. Prajurit, tangkap dia. Baik, Gusti. Anak yang berbakti mau mengorbankan dirinya demi bundanya. Tapi sekarang sia-sia. Karena kamu akan langsung aku gantung. Tunggu. Apa-apaan Gusti Prabu? Ini gak adil. Di dunia ini mana ada yang adil? Bagaimana dengan matamu yang buta itu? Apakah adil buatmu? Topati, lepaskan putraku. Oh, lancang kamu ya. Memanggilku hanya menyebut namaku saja. Untuk apa menghormati raja zalim sepertimu? Prajurit, seret dia ke tiang gantungan dan ikat. Baik, Gusti. Arya. Dari mana kamu? Aku hanya mengecek keadaan di sekitar istana saja. Siapa tahu ada yang membuat ulah atas pelaksanaan hukum gantung terhadap Putri Harum. Bukan untuk menemui seseorang. Jangan pernah berani berselingkuh, Narati. Atau kamu mau badanmu terpisah dari ragamu. Kita sudah tidak punya harapan hidup lagi, Arya. Sabar, Bunda. Kalau Allah masih menginginkan kita hidup, pasti Dia akan memberi jalan supaya kita bisa pergi dari sini. Waduh, kasihan si bos. Sama Bunda Putri Harum mau digantung. Aku lempar bisa sakti aja biar bisa kabur. Ayo, Arya, Bunda. Aku menerima cintamu bukan hanya karena sandiwaraku saja, Topati. Tapi juga ambisiku untuk menguasai istana ini. Kamu akan aku jadikan laki-laki paling bodoh di hadapanku. Prajurit, mana mereka? Ayo kejar! Tangkap mereka! Baik, Gusti. Nyimas Harum, apa yang akan kamu perbuat untuk orang yang kamu cintai, Jagalaga? Apa? Apa kamu akan mendengar? Kamu hanya akan mengetahui kalau nantinya istri yang kamu cintai itu digantung di alun-alun sana. Mana cinta itu? Mana cinta itu, Jagalaga? Mana? Apa yang akan kamu perbuat, Jagalaga?
Mana kesaktianmu, Jagaraga? Mana? Aku ini hanya laki-laki sampah. Aku ini hanya laki-laki yang tidak berguna. Laki-laki buta yang bodoh. Tidak. Aku tidak boleh putus semangat. Aku harus segera ke istana. Aku harus menyelamatkan istriku. Kita harus secepatnya pergi dari sini, Arya. Iya, Bunda. Pelangon. Pelangon. Terima kasih banyak ya, Pelangon. Kamu emang pinter. Ya, Bos. Kan belajar dari Bos. Itu dia. Ayo, Bunda. Ayo kita kejar dia. Kita tangkap dia. Ayo cepat. Gawat. Kita tidak mungkin melawan mereka, Arya. Bunda, di dalam sana ada apa? Ada sungai yang mengalir deras. Bunda berani melompat ke bawah? Melompat ke bawah? Iya, Bunda. Kita harus melompat ke bawah. Arus sungai itu bisa membawa kita pergi. Baiklah. Mereka memanfaatkan aliran sungai untuk melarikan diri. Mereka harus ditempat. Siapa mereka? Arya, Putri Harum. Arya. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang, Gusti Prabu. Baiklah. Aku punya tempat yang nyaman untuk kalian istirahat. Terima kasih, Gusti Prabu. Iya. Harusnya malam ini hidup aku sudah tenang, Topati. Tapi ternyata tidak. Anak buta itu bisa lolos karena bantuan monyet kecilnya. Iya, monyet kecil itu harus dilenyapkan. Kenapa pusing urusan monyet? Monyet itu tidak ada artinya dibandingkan kepalanya Arya. Kepala Putri Harum juga tidak kalah pentingnya. Diam kamu pengkhianat. Topati, kenapa kamu masih membiarkan wanita ini hidup? Ampun, Guru. Oh, jangan-jangan kamu sudah mulai mencintainya. Untuk apa kamu mencintai wanita ini? Maaf, Nyai Medusa. Aku tidak pernah berkhianat terhadap Gusti Prabu. Tapi kamu pernah ingin membunuhnya. Aku hanya menjajal kemampuannya saja saat ia bersemedi. Asal Nyai Medusa tahu, aku tidak mungkin mengkhianati orang yang aku cintai. Rangon, jangan gigitin rambut. Kamu gimana sih? Kamu kan udah makan pisang banyak. Masih lapar ya?
Makanlah, biar tubuh kalian hangat. Bangun. Terima kasih Gusti Prabu. Kenapa Putri Harum? Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Aku tidak menyangka Gusti Prabu akan hidup seperti ini. Memangnya kenapa kalau aku hidup seperti ini? Langon. Gusti Prabu terbiasa dengan hidup kemewahan. Tapi sekarang Gusti Prabu hidup terlunta-lunta dan serba kekurangan. Kamu salah, Putri Harum. Justru aku bahagia dengan hidup seperti ini. Aku bisa merasakan hidup langsung dengan rakyatku. Dan itu semua, aku belajar banyak dari Arya. Maaf Gusti Prabu, tapi Gusti Prabu berlebihan. Aku tidak pernah mengajari apa-apa kepada Gusti Prabu. Kamu terlalu merendah, Arya. Kalau tidak, mana mungkin Kanjeng Sunan Kalijaga menyuruhku untuk menanyakan sesuatu kepadamu? Menanyakan sesuatu? Menanyakan apa? Baiklah kalau kalian saling mencintai, aku mendukung. Tapi kalau suatu saat kecurigaanku terbukti, aku akan memenggal kepalamu Nalirati. Siap, dia mengancamku. Padahal aku memang tidak pernah mencintai Topati. Harapanku hanya pada Jagalaga. Sekalipun dia buta, tapi cintaku tak pernah bisa luntur. Dan jangan karena cinta, kamu melupakan tugasmu Topati. Cari Arya sampai ketemu. Baik, Guru. Dan kepala si buta sangat penting untuk aku Topati. Karena dengan mengubur kepalanya di tempat ritualku, ajian pamungkasku menjadi sempurna. Kesaktiannya akan menyatu dalam tubuhku. Aku akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Dan satu hal lagi, kamu harus mencari Nimas Kembang dan menangkapnya. Nimas Kembang? Siapa dia? Apa pentingnya menangkap Nimas Kembang? Dengan kamu menangkap Nimas Kembang, Kesultanan Demak akan berpikir bahwa Nimas Kembang dibawa lari dan diculik oleh Jaka Tingkir. Kalau begitu, aku akan kerahkan semua prajuritku untuk menangkap Nimas Kembang. Membuka hutan berarti membuka lahan. Membuka lahan sama saja membuka kehidupan baru. Itu artinya Gusti Prabu harus membangun daerah baru. Jadi aku harus membangun daerah baru di hutan Randu itu. Dengan kata lain, aku harus membangun kerajaan baru di sana. Gusti Prabu, membangun daerah itu tidak bisa langsung besar, tapi kita bisa mulai dari kadipaten. Dari mana kamu tahu semua itu, Nak Arya? Kata Paman Jaka Tingkir, dia dapat petunjuk dari Kanjeng Sunan Kalijaga tentang hutan Randu itu. Iya, tapi membuka hutan Randu bukan persoalan yang mudah. Selain tempat itu angker, hutan Randu juga masih menjadi kekuasaan kerajaan Sandiakala. Tapi aku akan tetap melakukannya. Aku akan membuka hutan itu. Karena itu semua perintah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Katanya, istriku Nyimas Harum akan digantung di alun-alun ini. Tapi kenapa? Kenapa tempat ini sepi sekali? Atau jangan-jangan istriku Nyimas Harum sudah digantung?
Aku tidak mau. Aku tidak mau membiarkan ini semua. Aku akan menuntut balas. Aku adalah pendekar kidung kematian. Topati, keluarlah. Angin bergerak seiring kidungku menenangkan jiwa, membunuh raga, menenangkan jiwa, menenangkan rasa, dan membunuh raga. Lenyapkan rasa dalam kegelapan. Aku memanggil kematian. Jagalaga. Jadi dia benar-benar kesini untuk menolong Putri Harum. Ini sangat berbahaya buat dia. Mau pergi kemana kamu? Aku ingin memastikan siapa yang membuat keributan di luar istana. Dia mengaku pendekar kidung kematian. Sudahlah. Kamu masuk ke dalam kamarmu. Biar aku yang urus pendekar aneh ini. Aku harus mengikuti perintahnya supaya dia tidak curiga padaku. Baik, Gusti Prabu. Siapa yang berani bermain-main di istanaku? Rupanya kamu Jagalaga. Kamu datang dengan ilmumu yang baru murah itu. Tutup mulutmu, Topati. Sekarang cepat katakan, di mana istriku Nyimas Harum? Hah? Rupanya ada satu lagi pendekar buta. Tapi aku tidak tahu dari lembah apa itu. Ya, memang sulit rasanya jadi orang buta sampai tidak tahu di mana istrinya berada. Jaga mulutmu! Kamu harus bertanggung jawab atas kematian istriku Nyimas Harum. Ya! Aku harus menyelamatkan Jagalaga. Dia tidak mungkin menang melawan Gusti Prabu Topati.
Ayo, keluarkan kidung kematianmu. Ayo, lantunkan itu. Ayo Jagalaga cari tongkat, biar kamu bisa berjalan. Ayo. Akan datang lalu kembang hilang, tiada yang tahu, biarlah begitu. Siapa yang campur urusanku? Kamu tidak akan pernah bisa menang dari Topati, Jagalaga. Kalau saja kamu tidak menyambarku tadi, Nairati, mungkin aku masih bisa melawannya. Jangan suka tinggi hati, Jagalaga. Justru kalau aku tidak menyelamatkanmu tadi, tubuhmu sudah hancur oleh tangan Topati. Aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang, aku bisa menuntut balas atas kematian istriku. Istrimu masih hidup. Arya yang menyelamatkannya. Apa? Aku harus kembali ke istana sekarang. Pergilah yang jauh. Aku tidak mau keselamatanmu terancam. Nairati! Nairati! Tunggu! Dia benar-benar mencintai aku. Bahkan dia rela melakukan apapun demi aku. Kenapa bisa jadi gagal semua? Belum lama, Arya dan Putri Harum berhasil melarikan diri. Begitu juga Jagalaga. Pasti ada orang dalam yang bermain. Makanya, hati-hati. Ampun Gusti Prabu. Ampun Nyai Medusa. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Dari mana kamu? Aku dari kamar. Bukankah tadi kamu yang menyuruhku ke kamar? Memangnya ada apa? Ada orang berjubah hitam yang muncul tiba-tiba dan menyelamatkan Jagalaga. Kalau memang dia orang dalam, aku yang akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lalu kamu mencurigai aku? Siapapun pantas dicurigai. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Berhenti! Toba, bila anaknya kadal. Berhenti! Waduh. Kalian semua ditangkap. Hah? Kenapa kami ditangkap? Ini perintah langsung dari Prabu Topati. Kami tidak ada urusan dengan kerajaan Sendiakala. Tidak ada wakwau. Prajurit, siap! Kalau aku boleh bertanya, ada hubungan apa Kang Mas dengan kerajaan Sendiakala? Bukan dengan kerajaan Sendiakala.
tapi Medusa. Medusa? Bukankah Medusa adalah tokoh dari aliran hitam? Sekarang menjadi guru dari Topati. Kau tunggu di sini. Kang Mas, hati-hati. Hati-hati, Kang Mas. Kang Mas, hati-hati. Iya, Nyimas. Nyimas juga hati-hati, jangan terlalu keras. Tangan Dadungnya sakit. Kang Mas. Ku akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu, biarlah begitu. Kang Mas. Yalah, Bet. Hebat kamu, Bet. Memang Jaka Tingkir Wakwau. Siapa dulu kan? Dadung, Nyimas, Kang Mas. ayo kita pergi dari sini. Yuk. Tunggu. Hei, tunggu. Ki Gendro. Tobat, topil, anak ekadal. Mau kemana Jaka Tingkir? Hah? Tenang nih Mas, ada Kakang Dadung Awuk di sini ya. Selama ada Dadung Awuk, nih Mas terjaga keamanannya. Tapi Kang Mas, memang Jaka Tingkir Wakwau. Siapa dulu kan? Dadung Kang Mas berhasil. Iya. Berhasil. Dadung juga berhasil. Wakwau. Ada di manakah Jagalaga sekarang? Mudah-mudahan dia bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya merapikan ruanganku saja. Apa ada yang penting? Tidak. Aku hanya heran kenapa kamu tidak hadir di balai irung istana dari pagi. Aku... Siapa